Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tidak Selamanya Aku Menjadi Istri Lemah. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Lenguhan terus terdengar dari balik pintu sebuah kamar dengan pintu tertutup tidak begitu rapat. Terdapat celah di sisi pintu seolah sengaja diganjal sesuatu hingga suara dari dalam sana bisa terdengar jelas dari luar. Di sudut tempat tidur, aktivitas panas tengah terjadi. Delon, pria itu, terus memacu sesuatu dalam dirinya pada perempuan polos yang berdiri membungkuk, memunggunginya. Setelah melakukan banyak gaya, keduanya mencoba sesuatu yang baru dengan melakukan kegiatan mereka di sisi jendela. Perempuan cantik dengan rambut tergerai acak-acakan mengeratkan cengkraman tangannya pada ujung meja untuk menjaga keseimbangan tubuhnya yang terus mendapatkan tekanan dari arah belakang. Delon, rintihan kecil diiringi nafas berat yang keluar dari bibir perempuan bernama Intan, membuat Delon semakin terpancing dan mempercepat gerakannya, membuat perempuan cantik bertubuh ideal itu hampir kehilangan keseimbangan. "Kamu suka ini kan sayang?" tuntut Delon sembari mencengkram bagian Intan yang memanjakan indera perabanya. "Teruskan sayang." Aduh, ini bentar, belum apa-apa adegannya udah begini nih. Aduh, oke, lanjut. Dan brak, pintu terbuka dan menggagalkan aksi saling pacu yang akan sampai pada puncaknya. Seorang wanita dengan mata nanar namun tenang perlahan masuk kamar dengan kamera ponsel di tangannya. Arina sudah berdiri cukup lama di depan pintu. Bukan hanya menjadi penonton, Arina juga menjadi perekam terbaik untuk setiap adegan panas yang dilakukan suami dan selingkuhannya. Wah. Pekiknya nyaring disertai dengan tawa. "Aduh, sorry ya, aku ganggu ya sayang banget. Belum tuntas ya?" Arina menarik sudut bibirnya tersenyum dingin. "Kurang ajar kamu, Arina," bentak Delon, jelas dia marah. Sebentar lagi kegiatan itu selesai, tetapi Arina menggagalkan semuanya. Amarah juga terlihat di wajah Intan. Perempuan itu meraih cepat gaun miliknya dari atas tempat tidur setelah sebelumnya melempar selimut pada Delon. "Beraninya kamu mengganggu kami?" Intan berjalan tergesa menuju Arina, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Namun layangan tangan itu tidak sampai mengenai wajah Arina, karena wanita itu lebih dulu menangkap tangan Intan dengan gerakan tak kalah cepat. "Lihatlah, betapa tidak tahu malunya jalang ini. Setelah merayu suamiku, sekarang kau mau bertingkah di hadapanku." Arina mencengkram kuat lengan Intan hingga perempuan itu kesakitan. Delon tidak terima saat selingkuhannya diperlakukan kasar di hadapannya. "Arina, lepaskan Intan!" bentaknya. Dengan langkah terburu Delon menghampiri kedua wanita itu. "Lepaskan? Kamu yakin, Mas?" Arina menyeringai sebelum akhirnya mendorong tubuh Intan hingga terjembrap ke lantai. Amarah dalam diri Arina membuat tenaganya menjadi sangat kuat. Intan terjatuh dengan posisi lutut membentur lantai. Cairan merah mengalir di sana. Delon tidak tinggal diam. Dia meraih lengan Arina dan melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah Arina lakukan pada Intan. Bruk. Tubuh Arina membentur meja, tepat di bagian keningnya juga terluka. Arina mengusap keningnya dan melihat cairan merah di telapak tangannya. "Sialan," desisnya. Sesaat Delon membeku, alisnya mengernyit.
Ada yang berubah pada Arina. Wanita itu biasanya lemah dan mengalah. Jangankan berkata kasar, mengangkat wajah di hadapannya saja Arina tidak berani. Namun, ada apa dengannya hari ini? Tinggalkan wanita itu, atau aku sebarkan video kalian ke sosial media, ancam Arina. Oh, atau sebaiknya aku bawa ke kantor polisi saja. Apa kalian tahu hukuman untuk pasangan selingkuh? Mata Arina mengedar pada Delon dan Intan bergantian. Intan tiba-tiba saja menjadi ragu untuk mendekat. Takut Arina akan menyakitinya lagi. Hentikan omong kosong ini, Arina. Jangan sampai kesabaranku habis, bentak Delon. Kali ini Arina bahkan tidak gentar sedikit pun. Tatapannya sangat tajam menatap Delon penuh kemarahan. Apa hanya kamu yang punya kesabaran? Aku juga punya batas kesabaran. Dan jangan mencoba mengujiku lagi. Arina tersenyum dingin sebelum akhirnya meninggalkan kamar tamu di rumahnya itu. Kamu gak apa-apa? Delon memeriksa lutut Intan yang terluka. Perih sayang, rengeknya. Tapi ada apa dengan perempuan sialan itu? Kenapa dia berani pada kita sekarang? Kamu benar. Tapi tenang saja, aku akan segera memberi dia pelajaran. Delon meninggalkan kamar tamu untuk menemui Arina. Namun baru saja dia keluar dari kamar, suara panggilan terdengar nyaring dari arah pintu. Arina, di mana kamu? Dia adalah Widya, ibunya Delon. Ada apa sih, Bu? Kenapa berteriak begitu? Protes Delon yang menjadi sangat kesal setelah mendengar suara lantang ibunya. Di mana perempuan yang gak berguna itu? Dia ada di kamar. Ada apa? Tanya Delon. Dari tadi pagi dia gak membersihkan kamar nenekmu. Wanita tua itu buang air di mana-mana. Ibu mual karena aroma busuk itu menyebar ke seluruh isi rumah. Apa? Jadi Arina gak ke rumah ibu hari ini? Iya Delon, bukan hanya hari ini. Kemarin dia juga gak datang. Kurang ajar. Dia benar-benar harus diberi pelajaran. Widya mengikuti langkah terburu anak lelakinya menuju kamar di mana Arina berada dan brak. Mereka sudah tidak mau lagi mengetuk pintu tersebut. Delon mendobraknya. Di depan cermin, Arina tengah sibuk membalut luka di keningnya dengan kain kasa. Fokusnya sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran suami dan ibu mertuanya, seolah Arina sudah menduga sebelumnya. Kenapa kamu gak mengurus nenek? Tanya Delon dengan nada bengis. Dia nenekmu? Kenapa aku yang harus mengurusnya? Jawab Arina dengan santai. Widya terhenyak tak percaya dengan keberanian Arina. Sejak kapan kamu berani melawan Delon, Arina? Pekiknya. Arina mendengus kesal sebelum akhirnya beranjak dari depan cermin. Sudah sangat terlambat kan, Bu? Harusnya aku melakukan semua ini sedari dulu. Kalian bahkan memperlakukanku seperti budak di rumah ini. Beraninya kamu, Arina. Widya berubah geram. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya, ingin rasanya menjambak rambut Arina. Tetapi niat itu ia urungkan setelah Arina mengeluarkan tumpukan uang kertas berwarna merah dari dalam tasnya. Apa itu, Arina? Mata Widya terbelalak dengan suara terbata-bata. Uang lah, Bu. Apalagi memangnya? Sahut Arina dengan dingin. Wanita 25 tahun itu keluar membawa tas dan uang-uang itu menuju ruang tengah. Widya mengekor di belakang Arina seperti anak kecil yang menunggu bagian uang jajan dari ibunya. Dan pek, Arina melempar gepokan uang itu ke atas meja. Apa itu cukup untuk membayar ganti rugi perawatan nenek? Ucap Arina sembari menyilangkan kaki di sofa. Widya tanpa pikir panjang meraup uang itu dari meja dan menggendongnya seperti bayi. Cukup Arina, ini sudah cukup. Kamu gak perlu merawat nenek lagi, biar aku saja. Widya kemudian memasukkan uang yang entah berapa jumlahnya itu ke dalam tas tangannya. Tante, apa itu uang? Suara itu terdengar dari arah kamar tamu. Intan keluar dengan raut wajah terheran-heran. Selama berhubungan dengan Delon, dia bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu. Iya, ini uangku.
Widya pun bergegas menuju pintu dan pergi sebelum ada yang meminta bagian darinya. Senyum sinis terbit di bibir Arina. "Semurah itu harga ibumu, Mas?" Namun Delon tidak menanggap ucapan itu berarti. Baginya salo-salo uang itu jauh lebih penting. "Dari mana uang kamu? Dari mana kau mendapatkan itu, Arina? Apa kamu mencurinya dariku?" Mas, sebelum menuduh, sebaiknya kamu pikirkan dulu baik-baik. Memang kamu punya uang sebanyak itu?" Sinis Arina sedikit tertawa. Delon berubah geram, tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. "Dari mana lagi dia dapat uang itu kalau bukan jadi ani-ani?" Celetuk Intan tanpa berkaca pada dirinya sendiri. "Heh? Siapa yang kau bilang ani-ani? Aku? Atau dirimu sendiri?" Sinis Arina. Tidak. Sepertinya aku salah. Kalau ani-ani mereka mendapat bayaran setelah memuaskan kekasihnya. Ulah kamu. Aku gak yakin pria kere ini mampu membayar lenguhanmu itu. Kasihan. "Arina." Delon tidak terima, wajahnya berubah merah. Ucapan pedas Arina membuatnya terhina. Ya memang benar, selama ini Delon tidak sanggup memberi uang lebih untuk Intan. Karena dia juga hanyalah karyawan biasa di sebuah anak perusahaan di mana ia bekerja. Gajinya harus dibagi-bagi untuk dirinya sendiri, Intan, dan juga ibunya. Arina bahkan sama sekali tidak termasuk dalam hitungan. Namun Delon begitu sombong. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, dia malah berulah dengan berselingkuh dengan Intan. "Sudahlah, Mas, aku capek mau tidur. Setelah kamu antara ani-ani ini pulang, tidur saja di kamar tamu. Jangan pernah masuk ke kamarku. Aroma tubuhmu membuat sakit kepala." Dengan santainya Arina melenggang menuju kamarnya. Tas yang ia pergunakan untuk menyimpan uang masih ia bawa. Dan mata Intan tidak lepas dari tas itu. Ia menduga masih ada banyak uang di dalam sana. "Menurutmu, dari mana dia mendapatkan uang itu?" ucap Intan setelah Arina menghilang di balik pintu kamarnya. "Aku juga gak tahu." Arina menjadi sangat aneh. Dia bahkan berani melawanku sekarang. Jangan lepaskan dia, Delon. Kita bisa menguras habis uang itu. Kamu benar. Tapi kita gak tahu apa dia masih punya simpanan lain atau tidak. Melihat dia begitu percaya diri, aku yakin Arina masih menyimpan banyak uang. Balas Intan membuat analisanya sendiri. Tapi dari mana dia mendapatkan uang itu? Kalaupun bekerja, dia mau kerja apa memangnya? Dia saja tidak punya keahlian apapun selain mengurus rumah. Kamu benar juga. Apa mungkin selama ini Arina berselingkuh dengan pria kaya di belakangmu? Tawa Delon menggelegar. Pria bodoh mana yang mau sama wanita dekil seperti dia? Kamu benar juga, sayang. Tapi kalaupun itu benar, itu malah akan menguntungkan kita. Ya biarkan saja Arina menguras uang pria kaya itu, dan kitalah yang akan menikmati hasilnya. Kedua manik mata Intan berbinar. Kamu memang pintar, sayang. Delon mengangkat dagu Intan untuk memujinya. Tentu saja. Karena itu, jangan pernah meninggalkan aku, atau kamu akan menyesal. Mana mungkin aku meninggalkan wanita seksi sepertimu. Delon meremas bagian belakang Intan dengan gemas, dan perempuan itu justru mengerang keenakan. Ayo, antar aku. Malam ini kamu harus menginap. Kamu ingat kan? Kamu masih punya hutang padaku. Tentu saja, sayang. Kita akan lanjutkan apa yang sudah tertunda di kontrakanmu. Delon menggandeng pinggang ramping Intan dan mereka pun berjalan beriringan keluar dari rumah. Sama sekali tidak mempedulikan Arina lagi. Di dalam kamarnya Arina duduk serius di depan cermin dengan ponsel di telinga. Siapkan semuanya.
Aku gak mau ada yang terlewat. Mereka harus merasakan sakit yang selama ini aku rasakan. Tentu saja, aku siap kapanpun kamu siap, Arina. Kalian sudah lihat video itu? Gila, mereka pemain yang handal. Lo bener. Tapi seperti ada yang aneh dari video itu. Pria dalam video itu sepertinya gak asing. Jangan bilang kalau itu lo. Mana mungkin. Bisa mati di tangan bini kalau itu gua. Kegaduhan menyambut saat Delon baru saja sampai di kantor. Beberapa rekan kerja yang satu ruangan dengannya tengah asik berkumpul di satu meja. Salah satu dari mereka dan membincangkan sesuatu dengan Rio. Delon yang baru tiba pun penasaran dan menghampiri mereka. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya. Video panas yang beredar di sosmed. Lu sudah lihat belum? Balas salah satu dari mereka. Video apaan? Delon mengernyitkan alisnya. Sebentar, gua kirim linknya. Dan tring, satu pesan masuk ke nomor Delon. Lihatlah, mereka sangat seru. Enak. Delon pun merogoh ponselnya dari dalam saku dan membuka link yang dikirim temannya itu. Saat video berdurasi lebih dari 20 detik itu berputar, wajah Delon berubah panik. Keringat dingin bahkan mengucur membasahi pelipisnya. Meskipun wajah sepasang kekasih dalam video di blur, dia tentu saja mengenalinya karena dua orang dalam video itu adalah dirinya dan sang selingkuhan Intan. Kurang ajar. Arina menyebarkan video ini. Ada apa bro? Lo kelihatan shock kayak baru pertama kali saja lihat yang begituan. Goda salah satu rekan Delon yang kemudian diiringi tawa lirih yang lain. Ini bukan tentang video ini, tapi gua memang lagi kurang enak badan. Delon menjatuhkan diri ke kursi kerjanya dengan wajah pucat. Lo sepertinya serius, Lon. Mending ambil cuti hari ini. Ngeri juga kalau lo sampai pingsan di sini. Delon pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil libur dan kembali ke rumahnya. Dia harus segera membereskan urusan dengan Arina sebelum wanita itu berulah lebih jauh. Brak. Pintu terbuka lebar setelah Delon mendorongnya dengan sangat keras. Arina! Teriaknya membuang tas kerja dan mencari keberadaan Arina ke seluruh ruangan. Namun sosok itu tidak terlihat di dalam rumah. Kemana perempuan itu? Geram Delon mengusap kasar wajahnya. Delon meraih ponselnya dan menekan nomor Arina. 3 panggilan Arina baru mengangkatnya. Ada apa mas? Tumben kamu ingat aku, ucap Arina sedikit tertawa. Kurang ajar. Beraninya kamu menyebarkan video itu. Video? Oh yang itu. Gimana mas? Bagus gak hasil editan aku? Aku sudah berbaik hati loh membuat wajah kalian buram. Hapus video itu sekarang. Hah? Mas gak bodoh kan? Mana bisa aku menghapus semua video yang sudah berada di tangan orang lain. Gimana sih? Delon semakin geram, giginya gemeretak menahan amarah. Berikan salinan aslinya padaku dan hapus semua file yang kamu miliki. Kenapa aku harus melakukan itu mas? Kamu saja tidak menurut padaku. Apa maksudmu? Akhiri hubunganmu dengan Jalang itu. Baru aku akan menghapus semuanya tanpa tersisa 1 detik pun. Delon berpikir keras. Berpisah dengan Intan jelas tidak akan pernah dia lakukan. Wanita itu sangat berharga untuknya. Hanya dia yang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya selama ini tanpa harus menikahinya. Namun jika sampai video itu tersebar dengan wajah yang jelas, maka hidupnya akan berakhir. Dia pasti akan langsung dipecat dari pekerjaannya. Baiklah, aku akan mengakhiri semuanya dengan Intan. Delon akhirnya menyerah. Bagus, ucap Arina sebelum akhirnya mengakhiri panggilan itu. Apa maksudmu Delon? Dari arah pintu Intan berjalan tergesa menghampiri Delon. Wajahnya berubah masam. Dengarkan aku sayang. Arina menyebarkan video kita. Kali ini dia membuat wajah kita tidak jelas.
Bagaimana kalau dia menyebarkan video yang asli? Riwayat kita akan tamat. Tapi aku gak mau pisah sama kamu, Delon. Rengek Intan sembari bergelendot manja di pundak Delon. Aku juga. Aku mencintaimu. Mana mungkin kita berpisah? Kita hanya akan pura-pura berpisah di hadapan Arina. Perempuan itu tidak cukup pintar. Kita akan bertemu diam-diam di belakang. Kamu memang hebat, sayang. Intan mendaratkan ciuman ke pipi Delon. Dan tindakan itu justru memancing naluri pria untuk melakukan lebih. Delon menarik tubuh berbalut dress mini itu mendekat dan menyesap kasar bibir ranumnya tanpa ampun. Jangan di sini. Kalau Arina melihatnya kita bisa mati. Ucap Intan sedikit mendorong tubuh Delon menjauh darinya. Sial. Perempuan itu benar-benar pembawa masalah. Kenapa gak kamu usir saja dia? Aku sudah bilang kan, dia hanya akan menjadi masalah untuk kita. Harusnya malam itu kita buang saja dia ke jurang. Intan merengut merasa kesal pada kesalahan Delon. Shh. Jangan pernah mengatakan itu, atau ada yang mendengarnya. Ya bos, aku kesal Delon. Lagian gimana bisa dia berubah begitu? Dari mana dia dapat keberanian untuk melawanmu? Aku akan menyelidikinya. Sabarlah. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini, atau Arina mengetahui rencana kita. Baiklah. Tapi kamu harus datang nanti malam. Tentu saja aku akan datang. Menjelang malam, Arina baru kembali dengan banyak kantong belanja di tangan. Delon yang sudah menunggu kepulangannya dibuat terkejut dengan penampilan Arina yang baru. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Terlihat sangat cantik dan seksi dengan dress mini yang membalut tubuhnya yang berisi. Iya, berbeda dengan Intan. Arina memiliki bentuk tubuh yang jauh lebih disukai oleh banyak pria. Dia tidak kurus tetapi juga tidak gemuk. Beberapa bagian tubuhnya lebih menonjol dan sangat indah, bahkan sanggup membuat Delon ternganga. Kamu... Delon sampai kehabisan kata-kata. Aroma wangi yang tercium dari wanita itu bahkan sudah bisa membangkitkan nalurinya sebagai lelaki. Ada apa, Mas? Kamu terlihat aneh. Arina sengaja mengibaskan rambut panjangnya yang tergerai sehingga area punggungnya yang terbuka itu terekspos sempurna. Dan itu membuat Delon panas dingin. Melihat ekspresi Delon, Arina sengaja berjalan menuju kamar dengan berlenggak-lenggok seperti seorang model di atas catwalk, sangat menggoda bagi lelaki yang memandangnya. Delon menelan ludah dengan sulit saat Arina masuk kamar dan dengan sengaja membiarkan pintu itu terbuka. Ini adalah pertama kalinya Delon memandang Arina sebagai wanita. Selama menikah selama 1 tahun, jangankan menyentuhnya, tidur bersama dalam satu kamar saja Delon enggan melakukannya. Mas, Arina membuat suara semanja mungkin membuat Delon tertantang. Ada apa? Tanyanya sembari beranjak dari sofa. Bantu aku membuka baju ini. Aku mau mandi. Entah kenapa tiba-tiba saja kerongkongannya terasa sangat kering, sehingga kesulitan menelan ludahnya sendiri. Apa yang dilakukan ya? Kenapa harus aku yang membukanya? Gumamnya Liri terlihat menggerutu, tetapi tidak dipungkiri dia juga penasaran. Tanpa menunggu lagi, Delon masuk kamar. Jantungnya berdegup saat melihat Arina sedang berdiri di depan kaca dengan rambut yang ia arahkan ke depan. Sebelah tangan berusaha meraih resleting di belakang dressnya. Ngapain bengong, Mas? Bantu aku, pintanya. Delon terhenyak dan berjalan mendekat. Kenapa membuka baju saja kamu gak bisa? Sinis Delon yang kemudian mengulurkan tangan dan meraih resleting dress Arina dengan tangan sedikit gemetar. Jika bersama Intan dia sudah terbiasa sehingga dia tidak ada rasa gugup saat bersamanya. Namun ini pertama kalinya dia berada di dekat dengan Arina. Wanita yang selama menikah bahkan belum pernah dia sentuh sama sekali. Setelah Delon selesai dengan resleting itu, dia berniat pergi dari kamar itu. Tetapi Arina tidak membiarkannya. Dengan gesit Arina mencekal lengan Delon. Jangan pergi, lirihnya.
Apa yang kamu mau, Arina? Menjauh dariku. Delon menolak dengan ucapannya, tetapi tidak dengan tubuhnya, yang sama sekali tidak menolak saat Arina perlahan mendekat. Sudah setahun kita menjadi suami istri, tapi kita belum melakukan malam pertama. Desis Arina sembari menarik Delon untuk lebih mendekat kepadanya. Delon memalingkan wajahnya saat Arina menatapnya penuh damba. Aku sudah punya Intan. Jangan harap aku akan menyentuhmu, tukasnya dengan tegas. Tapi aku istrimu, Mas. Kita bisa melakukan apapun. Gak ada yang bisa melarangnya. Dan Intan, seharusnya dia maklum. Kan kita sudah menikah. Arina memainkan jemarinya pada kancing kemeja Delon, menekan ujung jarinya pada bagian dadanya dan perlahan menurunkan jari itu ke bawah hingga ke area sensitif pria itu. Seketika tubuh Delon menegang, sesuatu dalam dirinya terbangun, merespon sentuhan lembut jemari Arina yang terus bermain di titik di mana Delon tidak kuasa menahannya. Lenguhan itu lolos begitu saja dari bibir Delon, membuat Arina menarik sudut bibirnya. Melihat pria itu merespon setiap gerakannya, Arina justru sengaja lebih menggodanya. Dengan sebelah tangannya, ia menurunkan dress yang sudah tidak lagi terpasang sempurna di tubuhnya, hingga semua miliknya terekspos di depan mata Delon. Semuanya masih tersegel dan tampak sempurna bagaimana mungkin Delon kuasa untuk menahan dirinya. Dengan gerakan tak sabar, Delon yang sudah berkeringat meraih tengkuk Arina. Kamu yang menginginkan ini. Baiklah. Hari ini aku akan penuhi impianmu, bisiknya dengan nafas yang memburu. Lakukan, Mas. Aku ingin tahu kamu sekuat apa, balas Arina yang sudah mengalungkan kedua lengan pada leher Delon. Satu gerakan saja bibir keduanya sudah menyatu. Arina membiarkan Delon mengeksplor dirinya hingga keduanya kehabisan nafas. Saat Delon melepasnya dan akan bergeser ke area lain, Arina menahan dada pria itu. Tunggu, Mas. Ada apa? Tanya Delon menahan nafas yang mulai terengah. Aku punya sesuatu untukmu, ucap Arina. Delon mengernyitkan alisnya. Apa? Arina melepaskan diri dari Delon dan berjalan menuju tempat tidur di mana tas belanjaannya tergeletak di sana. Jemari lentik Arina meraih satu paper bag dan mengeluarkan isinya. Kamu suka ini kan, Mas? Aku beli yang mahal untukmu, ucap Arina sembari memegang botol wine di tangannya. Delon kembali dibuat ternganga oleh wanita di hadapannya. Kamu membeli ini untukku? Manik mata Delon berbinar. Tentu saja. Tunggu sebentar. Arina membuka tutup botol dan menuang sedikit ke dalam gelas dan menyerahkannya kepada Delon. Minumlah. Delon menerima gelas itu sedikit ragu. Kamu gak mencampur racun kan? Ujarnya. Arina menarik sudut bibirnya. Untuk apa aku melakukan itu, Mas? Aku belum mau menjadi janda. Kamu gak lihat bagaimana usahaku untuk bisa bersamamu? Delon mencerna ucapan Arina dan benar yang ia katakan dari video dan apa yang wanita itu lakukan malam ini. Jelas terlihat bahwa Arina menginginkan dirinya. Delon menenggak habis minuman itu dan meletakkan gelasnya ke atas meja. Sekarang aku akan memperlihatkan padamu bagaimana kuatnya aku di atas ranjang. Delon meraih pinggang ramping Arina dan menjatuhkan tubuh wanita itu ke atas kasur dengan gerakan tidak sabar. Sesuatu dalam dirinya terus meminta untuk disalurkan. Bersiaplah sayang, kamu akan kewalahan. Dan brek. Sesaat kemudian tubuh Delon ambruk. Arina menghela nafas dengan kasar, mendorong tubuh lemas Delon dari atasnya hingga pria itu terlentang di atas tempat tidur dengan mata terpejam. Arina bangkit dan menggoyang lengan Delon memastikan pria itu benar-benar tidak sadarkan diri. Beruntung perhitungannya tepat waktu.
Obat tidur yang ia masukkan ke dalam minuman Delon bereaksi dengan cepat, sehingga sesuatu yang sama sekali tidak ia inginkan tidak terjadi. Kau pikir siapa bisa menyentuhku? Geramnya dengan tangan mengepal di atas tempat tidur. Bulir air mata mengalir dari sudut mata indah Arina. Kenangan kelam selama menjadi istri Delon kembali terlintas di ingatan. Selama ini Delon selalu kasar kepadanya. Arina hanyalah pembantu gratisan di rumah Delon dan rumah orang tuanya yang terletak di sebelah rumah mereka. Hampir setiap hari Arina menangis seorang diri di dalam kamarnya. Perlakuan kasar Delon, pekerjaan rumah yang menumpuk serta repotnya mengurus nenek Delon yang lumpuh dan pikun membuat Arina tersiksa sepanjang waktu. Namun Arina tetap berusaha untuk tetap sabar dan menunggu keajaiban bahwa suatu saat nanti Delon akan berubah dan mau menghargainya sebagai istri. Namun kesabaran Arina akhirnya memenuhi batasnya. Malam itu, saat dirinya akan ke dapur untuk mengambil air minum, dia melihat kamar Delon terbuka. Arina menduga Delon mungkin terlalu kelelahan bekerja sehingga lupa menutup pintu kamarnya. Iya, sekalipun menjadi pasangan suami istri, mereka tidur di kamar terpisah. Arina yang berniat meraih daun pintu seketika mematung di tempatnya saat melihat adegan tidak pantas yang sedang terjadi di dalam kamar Delon. Intan. Entah kapan perempuan itu datang, Arina bahkan tidak tahu malam itu perempuan itu berada di dalam kamar suaminya. Arina marah dan tidak terima. Perlakuan kasar Delon padanya selama ini masih bisa ia terima. Tetapi perselingkuhan, Arina tidak bisa mentolerir. Setelah semua yang ia korbankan, Delon dengan begitu tega membawa wanita lain ke dalam rumah mereka. Dan itu sangat melukai perasaannya. Arina masuk tanpa permisi ingin melabrak mereka, tetapi dia tidak punya cukup keberanian. Malam itu Delon yang merasa terganggu marah besar. Andai bukan karena Intan, Delon mungkin saja membuat Arina tiada di tangannya. Pria itu dengan kasar menarik lengan Arina dan membawanya keluar kamar. Setelah sampai di luar pintu, Delon dengan kasar menghempas tubuh Arina, hingga wanita yang dalam kondisi menangis itu pun terhuyung dan jatuh dengan bagian kepala membentur dinding. Keningnya terluka, cairan merah mengalir hingga sebagian masuk ke dalam matanya. Arina merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya. Pandangannya tiba-tiba buram, dan sesaat kemudian wanita itu tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Arina terbangun dalam posisi berada di atas tempat tidur dalam kamarnya. Rumah dalam kondisi sunyi, hanya ada dirinya saja. Sementara itu Delon entah pergi kemana. Arina mencoba mengingat lagi kejadian semalam, dan dia kembali dilanda rasa sakit yang luar biasa di bagian kepala. Rasa sakit yang selama ini tidak pernah Arina rasakan. Di sela rasa sakit itu sebuah kilasan kenangan lama terlintas di benaknya. Arina mulai mendapatkan kembali ingatan yang selama setahun ini dia lupakan. Arina bingung dengan kondisinya, tetapi dia tidak punya seseorang untuk berbagi cerita. Wanita itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit secara diam-diam, karena jika Delon sampai tahu, dia hanya akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih sakit. Arina memakai uang tabungannya untuk biaya konsultasi dan pemeriksaan di rumah sakit. Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa selama ini Arina mengalami amnesia. Saya memang tidak mengingat masa lalu saya, dokter. Sudah setahun. Arina menceritakan semuanya pada sang dokter. Kenapa tidak diperiksakan, Mbak? Kondisi Anda ini lumayan serius loh, Mbak Arina. Tapi dokter, akhir-akhir ini saya mulai mengingat lagi. Apa saya bisa sembuh dan ingatan saya kembali? Tentu saja. Ini awal yang bagus. Saya akan meresepkan obat, dan sebaiknya Mbak Arina harus sering memeriksakan diri. Setelah hari itu, Arina mulai sering keluar masuk rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Delon sama sekali tidak mengetahui apa yang Arina lakukan, karena pria itu lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja dan rumah Intan.
Perlahan namun pasti, Arina akhirnya mulai mendapatkan ingatannya kembali. Arina bahkan mengingat nomor telepon milik Yoga, teman lama yang sudah seperti saudara baginya. Yoga pun mulai membantu Arina mengatur rencana untuk membalas perbuatan Delon. Bukan hanya pria itu yang menjadi target Arina, Ibu Delon dan Intan. Mereka juga berperan penting dalam menghancurkan mental Arina selama ini. Namun Arina tidak mau gegabah dalam melangkah. Dia akan membalas mereka perlahan, membuat mereka merasakan apa yang selama ini dia rasakan. Apa selanjutnya? Tanya Yoga setelah Arina menghubunginya. Bentar ya, ada suara ayam. Banyak suara ayam. Karena ini pagi pukul 4.14. Tuh kan? Maaf ya. Tapi masalah akan tetap lanjut. Oke, lanjut. Aku akan menghancurkan hubungan Delon dengan Intan terlebih dulu. Baru kita akan ke rencana berikutnya. Kamu yakin akan melakukan semua ini? Kenapa tidak kamu lupakan saja semuanya dan kembalilah kepada kami? Gak segampang itu, Gak. Aku gak akan kemana-mana sebelum mereka hancur. Baiklah, tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kamu terluka lagi. Kalau terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Arina menutup teleponnya. Setelah itu dia beranjak dari tempat tidur di mana Delon terlihat sangat pulas dalam tidurnya. Arina berjalan menuju lemari dan mengambil sebuah ponsel yang sengaja ia sembunyikan di sana. Sebelumnya Arina sudah mengatur semuanya, membuat Delon terjebak dalam rencananya. Dan semuanya sudah terekam dalam kamera ponsel yang baru saja ia beli. Senyum dingin menghiasi bibirnya yang merah. Arina sedikit mengedit isi rekaman video itu sebelum mengirimnya pada seseorang, Intan. Maaf Intan, suamiku kelelahan. Dia sedang tidur sekarang. Jadi jangan ganggu dia. Jangan tunggu juga dia. Pesan itu Arina kirimkan setelah memastikan file video sudah lebih dulu terkirim ke nomor Intan. Ini baru permulaan. Kupastikan kalian mendapatkan apa yang pantas. Arina menggenggam erat telepon genggamnya di tangannya. Arina. Pagi-pagi sekali, Arina dikejutkan dengan suara teriakan dari arah ruang tamu. Widya datang membawa drama baru. Arina yang sedang berada di dapur pun menghentikan aktivitasnya dan menghampiri ibunya Delon. Ada apa, Bu? Tanya Arina menatap malas pada wanita itu. Berikan ibu uang, pinta Widya tanpa basa-basi. Tapi aku sudah memberi banyak pada ibu. Kurang, Rin. Uang yang kemarin ibu gunakan untuk membayar hutang. Sekarang ibu butuh uang lagi untuk kebutuhan nenek. Nenek itu sudah tua. Dia hanya makan bubur. Memang berapa sih harga bubur, Bu? Sindir Arina. Dia tahu betul ibu mertuanya ingin menjadikan ibunya sebagai alasan. Kamu kok gitu sih, Rin? Sama ibu kok hitung-hitungan? Arina menatap ibunya Delon penuh rencana. Baiklah, aku akan berikan, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Ibu harus bersikap gak baik pada Intan. Widya memikirkan ucapan Arina. Dia memang menyukai Intan, tetapi perempuan itu tidak pernah memberikan apapun kepadanya. Jelas Arina jauh lebih berguna dibanding Intan. Baiklah, ibu setuju. Di mana uang ibu sekarang? Ibu tunggu di sini. Arina pun berjalan santai menuju ke kamarnya. Dia bahkan meninggalkan ibu Delon di sana. Dan sekalian saja dia akan memeriksa pria itu. Sampai di kamar, Arina dibuat terkejut dengan kondisi kamar yang berantakan. Dan Delon sudah tidak ada lagi di tempat tidur. Arina mengernyitkan alis saat melihat Delon sedang duduk berjongkok di hadapan lemari pakaian miliknya, membongkar barang seolah sedang mencari sesuatu. Nyari apa, Mas? Arina berdiri di belakang Delon, menyilangkan lengan di dada. Delon terkejut dan segera bangkit dari lantai. Awalnya dia merasa gugup, tetapi kemudian wajahnya berubah sinis. Berikan semua uangmu padaku. Arina tersenyum dingin dan berkata, Gak ibu, gak anak sama saja.
hanya uang yang kalian pikirkan. Bukan meminta maaf karena sudah menghamburkan semua barang milik Arina. Delon malah meraih tangan wanita itu dengan kasar. Kamu sengaja kan membuat Intan marah? Apa yang sedang kamu rencanakan? Tatapan Delon sangat tajam membuat Arina semakin muak. Oh, jadi dia mengadu. Aku hanya ingin dia sadar di mana tempatnya. Tempat Intan sudah jelas, di sisiku. Kamulah yang harus nyadar, Arina. Cengkraman tangan Delon semakin kuat membuat Arina meringis kesakitan. Lalu apa yang terjadi semalam? Kamu menikmatinya kan? Delon menarik sudut bibirnya. Semua itu hanya kesalahan. Kamulah yang memulai semuanya. Delon mencengkram kedua pundak Arina dan mendorongnya hingga membentur dinding. Berikan semua uangmu padaku, atau ku buat hidupmu jauh lebih menderita. Tangan Arina mengepal di sisi tubuhnya. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Belikan aku mobil dan rumah baru untuk Intan. Rumah kontrakan itu tidak layak untuk dia. Apa kamu akan bersamaku kalau aku menuruti semua itu? Arina menatap Delon penuh arti. Lakukan semuanya terlebih dulu, baru aku akan mengabulkan permintaanmu. Oke. Baiklah, sekarang lepaskan aku. Akan aku urus semuanya. Delon menyeringai merasa menang. Arina memang terlihat jauh lebih tangguh. Tetapi pada kenyataannya, dia masih wanita lemah yang bergantung padanya. Ya begitulah yang Delon pikirkan. Arina kembali ke ruang tamu menemui Widya dengan uang dan kertas kosong serta pulpen. Segini cukup? Tanya Arina sembari meletakkan segepak uang kertas berwarna merah ke atas meja. Kedua manik mata Widya seketika berbinar melihat uang itu. Cukup, Rin, cukup. Widya akan meraih uang itu. Tetapi Arina bergerak lebih cepat dengan menggeser uang itu ke arahnya. Ada syaratnya yang harus ibu lakukan. Widya menatap Arina bingung. Memusuhi Intan kan? Akan ibu lakukan, katanya cepat. Aku percaya ibu akan melakukannya, tapi aku butuh kepastian. Arina menyodorkan kertas kosong dan pulpen ke hadapan Widya. Tanda tangani surat perjanjian ini. Widya bingung. Tidak ada tulisan apapun di kertas itu. Kenapa Arina menyuruhnya tanda tangan di sana? Mana tulisannya? Tanya Widya. Aku belum sempat membuat perjanjiannya. Nanti aku tulis setelah ibu tanda tangan. Atau ibu mau menunggu aku tulis dulu? Paling besok, gak perlu. Udah sekarang aja. Widya meraih pulpen dan membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong tanpa ragu. Dia jelas tidak mau menunda menerima uang itu hingga besok. Ini sudah. Sekarang ibu bisa mengambil uangnya kan? Wajah Widya kembali berbinar. Ambillah, semua uang itu milik ibu sekarang. Arina meraih kertas berisi tanda tangan ibu mertuanya dari meja. Widya dengan cepat meraih uang itu dan memasukkannya ke dalam tas yang dia bawa. Namun dia tidak langsung pergi setelah mendapatkan uangnya. Widya masih penasaran dari mana Arina mendapatkan uang-uang itu. Apa kamu berselingkuh di belakang Delon? Tanyanya spontan. Arina menarik garis bibirnya tersenyum tipis. Kenapa ibu berpikir begitu? Habisnya kamu tiba-tiba saja punya banyak uang. Tenang saja bu, aku gak sama dengan anakmu itu. Aku bukan pengkhianat. Arina tersenyum penuh ejek. Lalu dari mana uang itu? Ibu tahu seminggu yang lalu aku ikut undian berhadiah tuh. Di sosial media aku ikut. Dan ternyata aku menang. Benarkah? Memang berapa hadiahnya? Widya semakin penasaran. Ibu gak akan menduganya. Aku dapat 1 miliar. Lirik Arina. Apa? Widya tercengang. 1 miliar? Banyak kan? Arina menyombongkan diri. Undian apa itu? Ibu juga mau ikut? Sepertinya masih ada 1 sesi lagi kalau ibu mau ikut. Aku sih gak bisa karena sudah menang. Arina melirik Widya penuh arti. Mau Rin, mau ibu mau. Gimana cara daftarnya? Widya sangat antusias mendapatkan uang banyak tanpa harus bekerja.
Tidak ada seorang pun yang akan melewatkan kesempatan langka seperti itu. Gak gimana-gimana kok Bu, gampang. Ibu hanya memberikan data diri saja. Data diri? Maksudmu KTP? Iya. Mau gak? Mau dong Rin, sebentar. Widya pun kembali membuka tasnya mencari dompet dan mengeluarkan KTP-nya dari dalam sana. Ini nih, ambil. Apa ada yang lain? Arina meraih KTP milik Widya dari atas meja. Enggak, cuma ini saja kok syaratnya. Tapi ibu harus janji jangan beritahu orang lain. Karena kalau sampai mereka tahu terus ikutan juga, kesempatan menang jauh lebih sedikit. Tentu saja ibu akan tutup mulut. Widya keluar dari rumah Delon dengan wajah sumringah. Mendapatkan undian dengan jumlah yang fantastis sudah terbayang di depan mata. Wanita parubaya itu bahkan sudah membuat daftar apa saja yang akan dia beli dengan uang itu nanti. Kak, aku sudah mendapatkan semua datanya. Kita harus bertemu, ucap Arina dalam sambungan telepon. Oke, baiklah, ke kafe biasa ya. Oke. Arina pun bersiap dan bergegas pergi menuju kafe untuk menemui Yoga. Namun tanpa ia sadari Delon membuntutinya menggunakan taksi yang berbeda. Siapa yang kamu temui, Arina? Gumam Delon sama sekali tidak melepas pandangannya pada taksi di depan. Yoga. Arina berjalan dengan cepat dan memeluk Yoga di depan pintu kafe. Pria 26 tahun itu tercengung dengan sikap Arina yang tiba-tiba saja berubah. Kamu gak apa-apa kan, Rin? Yoga memeriksa kening Arina dengan telapak tangan. Delon mengikutiku. Berpura-pura lah, bisik Arina dan Yoga langsung paham. Kenapa gak bilang dari tadi? Balas Yoga sambil berbisik. Aku sudah mengirim pesan kepadamu, tapi kamu gak membukanya. Arina masih merangkul pinggang Yoga dengan mesra, sengaja agar Delon melihatnya. Setelah bertukar tawa, keduanya pun melangkah masuk ke dalam kafe. Di sisi jalan, masih di dalam taksi, Delon memperhatikan Arina dan Yoga. Oh, rupanya benar apa yang dikatakan Intan. Arina berhubungan dengan laki-laki kaya. Pantas saja dia punya banyak uang, gumam Delon. Namun Delon sama sekali tidak marah, karena memang dia tidak punya perasaan apapun untuk Arina. Dia justru merasa senang dengan begitu Arina akan menjadi sumber uangnya. Jalan Pak, titah Delon pada supir taksi. Di dalam kafe Arina menyerahkan berkas yang sudah ia siapkan sebelumnya pada Yoga. Fotokopi KTP serta tanda tangan milik Widya. Pastikan untuk mencari orang yang tepat, pinta Arina. Yoga melepas kacamata hitamnya dan memeriksa semua data Widya. Oke, akan aku kerjakan secepatnya. Mereka pun mengobrol banyak sembari menikmati secangkir kopi panas. Sampai kapan aku harus merahasiakan ini dari keluargamu? Tanya Yoga. Aku masih butuh waktu, Kak. Aku harap kamu mengerti. Yoga terdiam menatap Arina sangat dalam. Kamu sudah melalui masa-masa sulit, Rin. Jangan terlalu lama menunda. Arina tertunduk memainkan bibir gelasnya. Aku tahu, Gak. Aku akan bertahan sebentar lagi. Percayalah, setelah semua ini selesai, aku pasti akan kembali ke keluargaku kok. Arina meminta pada Yoga untuk membeli mobil dan rumah sesuai dengan yang Delon minta. Aku akan meminta data mereka dulu. Setelah itu kamu bisa memproses semuanya. Baiklah. Aku kenal orang yang sangat ahli dalam urusan seperti ini. Kamu tenang aja. Pertemuan pagi itu membuat Arina merasa jauh lebih baik. Beruntung dia memiliki Yoga di hidupnya. Lelaki itu sangat setia sebagai seorang teman yang selalu menjaganya. Sekalipun mereka sempat berpisah karena keadaan, kini keduanya sudah kembali bertemu dan Yoga akan menjaga Arina semampunya. Kamu gak kerja, Mas? Arina terkejut saat mendapati Delon masih berada di rumah menjelang siang. Layani aku. Delon tiba-tiba saja menghampiri dan menarik pinggang Arina hingga wanita itu jatuh ke pelukannya. Lepaskan aku, pinta Arina. Kenapa?
setelah bersama laki-laki itu, kamu sudah gak menginginkan aku? Bisik Delon tepat di telinga Arina membuat wanita itu merasa tidak nyaman. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya jam 4 sore. Sampai nanti ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, ciao.